Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaliful Aziz, NRP akhir dengan NRP 50012211135. Saya di sini menjelaskan tentang jurnal percobaan analisis titik epicenter menggunakan data seismik. Berikut jurnal yang telah saya buat. Pertama, abstrak. Penentuan lokasi epicenter gempa merupakan salah satu langkah penting dalam studi seismologi. Dalam percobaan ini dilakukan analisis menggunakan data waktu kedatangan gelombang P dan S dari 5 stasiun Jepang. Untuk menghitung jarak epicenter menggunakan prinsip kinematika partikel. Persamaan yang diterapkan menghitung perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S serta kecepatan gelombang untuk memperkirakan jarak epicenter dari setiap stasiun. Hasil perhitungan ini kemudian diaplikasikan pada visualisasi lingkaran di mana perpotongan lingkaran-lingkaran tersebut menunjukkan perkiraan lokasi epicenter. Lokasi epicenter terdapat perbedaan kecil yang disebabkan oleh faktor-faktor seperti distribusi stasiun dan variasi kecepatan gelombang di bawah permukaan bumi. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya distribusi stasiun yang baik dan data yang akurat untuk meningkatkan presisi penentuan epicenter. Rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dalam memperbaiki distribusi stasiun seismik serta mempertimbangkan variasi kecepatan gelombang pada lapisan geologi. Kata kunci untuk percobaan ini yaitu epicenter, gelombang P dan S, jarak epicenter, kinematik partikel, dan stasiun, stasiun seismik. Untuk bab pertama yaitu pendahuluan, seismologi adalah cabang ilmu geofisika yang belajar tentang gempa bumi dan penyebaran gelombang seismik melalui lapisan-lapisan bumi. Salah satu aspek yang penting di seismologi sendiri yaitu penentuan lokasi titik epicenter atau titik di mana pusat gempa bumi itu berasal. Penentuan titik epicenter penting karena lokasi epicenter berperan dalam memahami penyebaran gelombang seismik di sekitar gempa dan tempatnya terletak wilayah sekitar. Pada percobaan ini, metode yang digunakan adalah analisis data seismik yang dikumpulkan oleh beberapa stasiun seismik. Pada percobaan ini menggunakan 5 stasiun. Dengan menggunakan teknik triangulasi, lokasi epicenter dapat ditentukan dari perbedaan waktu tiba gelombang P dan S di setiap stasiun. Namun, akurasi penentuan epicenter sangat dipengaruhi oleh jumlah dan distribusi stasiun seismik serta kualitas data yang diperoleh. Oleh karena itu, validasi hasil epicenter dengan referensi data referensi yang tersedia menjadi langkah penting dalam memastikan keakuratannya. Percobaan ini sendiri bertujuan untuk menentukan titik epicenter sebuah gempa bumi menggunakan data seismik, serta membandingkan hasil tersebut dengan titik epicenter yang telah tercatat dalam data referensi. Jadi kita di sini untuk mencari titik epicenter menggunakan perhitungan dan kemudian membandingkan dengan titik epicenter aslinya dari referensi yang digunakan. Dengan perbandingan ini diharapkan dapat kita titik akurasi metode yang digunakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam penentuan epicenter. Selanjutnya dalam metodologi, pertama itu persamaan. Pada percobaan ini menggunakan prinsip kinematika partikel yang dapat dirumuskan sebagai R sama dengan V kali delta T. Jadi ini prinsip utama dalam percobaan ini kinematik partikel, di mana R adalah jarak atau perpindahan, V adalah kecepatan, dan delta T adalah waktu tempuh. Prinsip tersebut dapat digunakan untuk mencari jarak seismometer terhadap laser, yaitu dalam bentuk rumus. Yaitu pertama, kita misalkan untuk stasiun A, maka pertama kita R, A sebagai karena A, kemudian P, P, kecepatan gelombang primernya, karena delta T di sini, maka dapat waktu tempuh gelombang primer dikurangi waktu tempuh terjadinya gempa. Jadi R sama dengan V dikali TP min T0, T0 yaitu waktu terjadi gempa. Kemudian kita ubah menjadi persamaannya menjadi T0 sama dengan. Jadi T0 sama dengan
TPA kurangi RA per VPA. Kemudian untuk gelombang S-nya, RA sama dengan VS, TS kurangi T0. Nah, dari T0 tadi yang sebelumnya kita masukkan ke dalam persamaan gelombang S-nya, ditemukan seperti berikut. R sama dengan TS min TP per 1 per VS min 1 per VP. Nah, apabila gelombang ini T0-nya R ini dimasukkan pada persamaan T0 sebelumnya, maka kita dapat mengatakan T0 sama dengan TP kali VP min TS kali VS per VP min VS. Di mana R adalah jarak seismometer terhadap epicenter, T0 adalah waktu terjadinya gempa, TP adalah waktu datang gelombang P, TS adalah waktu datang gelombang S, VP adalah kecepatan gelombang P, dan VS adalah kecepatan gelombang S. Untuk percobaan ini sendiri diasumsikan bahwa VS memiliki nilai 3 km per second dan VP memiliki nilai akar 3 dikali VS sendiri ada 3 km per second. Dengan asumsi tersebut dapat dihitung jarak seismometer dengan epicenter yang akan dicari yaitu R ini. Maka kerja pada percobaan ini yaitu kita menyiapkan data seismik dari network Jepang Kinet yaitu 5 data dari 5 stasiun yang berbeda. Kemudian kita mencari nilai TP dan TS dicari salah satu data seismik dari dengan mencari nilai TTP dan TS. Kemudian ketika diketahui nilai TS, TP, dan TS-nya, dapat dilakukan langkah ketiga yaitu perhitungan nilai R sebagai jarak seismometer terhadap tipe center. Jadi ketika ditarik TP dan TS, dimasukkan ke dalam rumus, kemudian VS dan PP-nya diasumsikan seperti sebelumnya, maka ditemukan jarak R. Kemudian langkah selanjutnya langkah 4 yaitu dilakukan pengulangan langkah 2 dan 3 yaitu mencari nilai TP dan TS dan perhitungannya untuk setiap data stasiun yang ada. Jadi dilakukan 5 kali pengulangan. Untuk pencarian nilai TP, TS, dan perhitungan dapat dipermudah dengan pembuatan source code menggunakan aplikasi MATLAB. Nah, dari data-data tersebut, data yang terperoleh yaitu R diinput dimasukkan ke website Iris Edu sehingga diperoleh titik setiap stasiun yang digambarkan sebagai lingkaran. Jadi nanti akan bila ditempatkan di website Iris Edu muncul lingkaran-lingkaran yang titik perpotongan lingkarannya sebagai titik titik perpotongannya sebagai titik epicenter itu sendiri. Hasil dan pembahasan. Data yang diperoleh dari percobaan ini berupa data latitude dan longitude yang diperoleh data yang dapat dilihat pada data seismiknya dari network Jepang. Kemudian nilai waktu tempuh gelombang yang diperoleh dengan mengurangkan kedua besaran tersebut. Jadi sebelumnya dicari TP dan TS, kemudian kita kurangkan sehingga diperoleh waktu tempuh dan nilai R dari perhitungan sebelumnya. Yang dapat dilihat pada lampiran 1, yaitu ini. Tabel data perhitungan percobaan Webster, nama stasiun, latitude, longitude, R, dan TS min TP. Kemudian pada percobaan ini juga dapat diperoleh plot gelombang dan format data EW, NS, dan UD yang dapat dilihat pada lampiran 2 untuk stasiun IWT 2. Dan selanjutnya, selain itu juga kelima stasiun tersebut dapat dipetakan dan kemudian diperoleh titik epicenternya melalui website IRSEDU yang dapat dilihat pada lampiran 7 dan titik epicenternya pada lampir 8. Jadi ini plot gelombang stasiunnya untuk IWT seperti ini. IWT 024, stasiun IWT 024, stasiun IWT 025, stasiun MYG 001, stasiun MYG 002, stasiun MYG 003. Kemudian di sini ada bila stasiun tadi kan ditemukan R-nya. Nah, bila dimasukkan, dipetakan oleh website Iris Edu seperti berikut. Apabila ini kita zoom, maka kita temukan titik perpotongannya. Nah, bintang ini menunjukkan titik asli, titik referensi asli yang digunakan, yang akan dibahas selanjutnya. Kemudian perhitungan tersebut sebelumnya R dapat dicontohkan sebagai berikut. Jadi kita TP-nya 0,7546, TS-nya 15,47 second, VS-nya
seperti yang diasumsikan yaitu 3 km per second, VP-nya akar 3 kali VS km per second. Dimasukkan ke rumus R sama dengan PS min TP per 1 per VS min 1 per VP. Dimasukkan sebagai berikut dan kita R 104,5169 km. Dengan perhitungan yang sama ditemukan untuk R setiap stasiun. Pembahasan. Percobaan analisis titik epicenter menggunakan data seismik merupakan percobaan yang bertujuan untuk menentukan titik epicenter dan membandingkannya dengan titik referensi aslinya. Percobaan ini prinsip dasarnya antara hubungan antara waktu tempuh dan gelombang seismik dan kecepatan propagasi gelombang tersebut dalam bumi. Gelombang seismik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Dengan mengukur perbedaan waktu, kedatangan gelombang P dan S, jarak epicenter dapat dihitung menggunakan rumus kinematika partikel. Metode yang digunakan dalam percobaan ini dasar pada kinematika partikel yang menjelaskan hubungan antara jarak atau perpindahan, kecepatan gelombang, dan selisih waktu dari waktu temu gelombang. Kemudian dari rumus tersebut dapat diturunkan untuk mencari eh, jarak antara seismometer atau stasiun dengan epicenternya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, diasumsikan bahwa kecepatan gelombang P itu, maaf, gelombang S itu 3 km per second dan kecepatan gelombang P-nya 3 akar 3 kali VS km per second. Asumsi ini sendiri berdasarkan pada standar kecepatan gelombang di lapisan bumi tertentu. Dalam percobaan ini data seismik yang digunakan yaitu dari Jepang, Kinet, dan terdapat 5 stasiun. Data tersebut dilakukan perhitungan R dan diperoleh data dari hasil diperoleh jarak R untuk setiap stasiun yaitu sebagai berikut, yaitu 104 untuk IWT 024 dan selanjutnya. Dari data tersebut dipetakan pada website Iris Edu seperti di sini. Nah, ketika dari setelah dipetakan, perpotongan antara ininya itu menunjukkan titik epicenternya. Namun di sini tidak menunjukkan titik potong yang akurat dan tidak sesuai dengan titik referensinya. Hal tersebut karena berbagai faktor, seperti stasiun yang tersebar tidak merata atau berada terlalu jauh dari epicenter yang epicenter. Hal tersebut dapat mempengaruhi akurasi penentuan lokasi epicenter. Jadi semakin baik distribusi stasiun seismiknya, semakin baik seismometer yang digunakan, maka semakin akurat hasil perhitungan yang diperoleh. Faktor lain adalah resolusi dan akurasi data seismik yang digunakan, di mana adanya noise atau ketidaktepatan dalam catatan waktu. Kedatangan gelombang dapat menyebabkan hasil perhitungan secara emosional. Selain itu, kecepatan gelombang P dan S yang dihasilkan konstan dalam perhitungan ini mungkin tidak selalu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jadi, asumsi kita sebelumnya tidak mungkin tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di permukaan bumi, yang mana itu sendiri dapat bervariasi tergantung pada karakteristik geologis lokal. Selain itu juga pada praktikanya sendiri mungkin pada saat pengambilan data tidak sesuai dengan tidak benar-benar tepat karena faktor ketidaksinkronisan. Akan tetapi eh, perhitungan yang dilakukan masih mendekati lokasi epicenter yang sebenarnya. Jadi meskipun titik potongnya tidak benar-benar sesuai dengan referensinya, tapi mendekati nilai referensinya. Jadi menunjukkan bahwa metode ini cukup efektif untuk penentuan titik epicenter. Hal ini juga menekankan pentingnya kualitas data seismik dan distribusi muatan stasiun dalam upaya memperbaiki akurasi penentuan epicenter. Kesimpulan dapat diambil dari percobaan ini adalah metode perhitungan berdasarkan perbedaan waktu kedatangan gelombang P dan S di beberapa stasiun seismik dapat secara efektif mendekati lokasi epicenter gempa. Meskipun terdapat perbedaan kecil antara hasil perhitungan dan epicenter, metode ini cukup akurat untuk memberikan lampiran umum, memberikan
Lokasi epicenter. Faktor-faktor seperti distribusi sajian yang tidak merata serta asumsi kecepatan gelombang yang seragam kemungkinan menjadi penyebab utama bencana tersebut. Untuk hasil yang lebih akurat dapat diperbaiki dalam distribusi stasiun seismik dan pertimbangan variasi kecepatan gelombang di bawah permukaan bumi. Penggunaan data seismik yang lebih detail dan akurat juga disarankan untuk meningkatkan presisi hitungan presenter di masa mendatang. Sekian penjelasan saya untuk jurnal percobaan analisis titik epicenter dan menggunakan distribusi. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.